Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siraman rohani oleh Ustadz Mursyid, jangan dekati zina. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam rangka siraman rohani. First of all, let us pray and praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala because of His bless and mercy we can attend and participate here in order to live siraman rohani. Di pagi yang indah ini, kita selalu membaca susunan acara pada hari Jumat tanggal 8 September tahun ajaran 2023-2024 SMP Negeri 29 Bandar Lampung. On this special morning, allow us to read several sequence of our agenda on Friday 8 September the school year 2023-2024. The SMPN 29 Bandar Lampung. 1. Pembukaan. First, the opening. 2. Mendengarkan siraman rohani dan doa dari Ustadz Mukid. Second, listening of siraman rohani and prayer for Ustadz Mukid. 3. Penutup. Third, closing. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita mengucapkan lafal. Before we start the agenda, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua adalah mendengarkan siraman rohani dan doa dari Ustadz Mukid. Kepada Ustadz Mukid, dipersilakan. Aku selapar mau lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang kami akan Ibu Kepala Sekolah SMP 29 beserta Dewan Guru, anak-anakku sekalian yang insya Allah kita bersama silakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu di tempat yang mulia ini di Sumur ya Mak ya Dedek ya, dalam rangka menyongsong kesehatan. Semoga diberi kesehatan lahir dan batin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu melimpahkan kepada baginda kita, hubungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Anak-anak sekalian, apa kabarnya, sehat? Baik ya. Baik, Bapak Ibu, anak-anak yang kami muliakan, perlu diketahui hidup di dunia ini ada tujuannya. Jangan sampai kita hidup ini nggak ngerti tujuannya mau kemana. Karena Allah telah menerangkan sampai heran kepada manusia yang nggak mau ibadah kepada Allah, nggak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum thumma yuhyikum thumma yumitukum thumma ilaihi turja'un. Allah. Jawab di maja. Allah. Wa amin Allah amin. Mengapa engkau ingkar kepada Allah? Kamu nggak mau mempercayai Allah, kamu nggak mau mengikuti aturan Allah. Padahal kamu dulu nggak ada, sekarang kamu ada, besok kamu nggak ada. Kamu mau kemana? Mau kemana coba? Akhirat itu ada dua tempat, cuma dua tempat. Mau ke surga apa mau ke neraka? Nah, tergantung sekarang. Pilihannya bukan nanti, sekarang ini. Kalau sekarang hidup semau-maunya, nggak mengikuti peraturan Allah, nggak mengikuti peraturan Rasulullah, nggak mengikuti peraturan sekolah, pasti walaupun ngomongnya pingin ke surga, masuknya ke neraka. Itu ukurannya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita semua agar ittaqullaha tsumastaqim.
bertakwalah kamu kepada Allah, kemudian istiqomah. Jangan lari-lari, kadang sholat, kadang enggak, kadang pacaran, kadang yasinan, ya enggak? Kadang ngomongin orang, kadang pikiran. Kalau bisa istiqomah yang baik terus, karena apa anak kalian? Kalian adalah generasi kemudian, baiknya negara ini tergantung kepada kalian saat ini. Karena itu anak sekalian kamu muliakan, ingat-ingat, setan sekarang ini semakin banyak. Setan sekarang ini tidak lagi tempat di pohon-pohon, tapi setan sekarang ada di rumah kita masing-masing. Gimana melalui ketahui melalui apa? Melalui media yang ada. Bisa melalui YouTube, bisa melalui WA, bisa melalui Facebook, bisa melalui macam-macam. Itu semua tergodaan kepada kita. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan terjerumus. Hati-hati anakku sekalian, awas. Harga diri kalian ada di diri kalian masing-masing. Ya, karena mohon maaf saat ini saya juga selalu kepala KUA dari 2004 sampai sekarang. Kadang-kadang kita hati-hati, mohon maaf anak-anak sekalian. Sekarang ini ada anak SMP baru tamat sudah halim. Hah? Apa dong? Tahu ngomongnya apa tadi? Hamil maksudnya? Bunting. Hati-hati itu. Pacaran bukan nggak boleh. Memang nggak boleh. Apa Allah Subhanahu wa ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina fa innahu fahisatan wa sa'a sabila. Jawab deh. Ya semangat ya. Wala taqrabuz zina fa innahu fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, karena perbuatan zina itu perbuatan yang paling jelek, paling sengsara hidupnya. Siapapun dia kalau udah lari ke situ, harga dirinya nyungsep kalian. Tolong ya, apalagi kalian yang masih kecil, ya belajar saja, nggak usah pegang-pegangan. Angel weh. Ya hati-hati. Dalam hadis Rasul mengatakan, hati-hati anak sekalian, manusia dulu, manusia jahiliyah, mereka hancur ke akhlaknya, hancur kehidupannya, karena mereka ingin hidup bebas seperti hewan. Saya di zamanun ala ummati, akan datang suatu masa di akhir zaman nanti, bagaimana manusia berbuat zina seperti ayam ayam kawin. Nggak tahu malu lagi, orang pacaran pegang-pegangan di tengah jalan. Nggak malu lagi, orang sudah hamil pesta nggak malu lagi. Hari Minggu pesta, minggu depan syukuran bayi. Ayo tuh, nggak malu. Hati-hati anak sekalian. Akan datang suatu masa nanti akhir zaman, kalian yang menentukan mau berakhir atau tidak. Kalau kalian mau menjaga dirinya, terutama maaf wanita, perempuan kalian harga dirinya ada di harga diri kalian. Kalau bisa menjaga, kata Rasulullah SAW, siapa seorang wanita yang bisa menjaga, apa sih namanya itu? Kehormatannya, kesuciannya. Apa sih namanya? Ya keperawanannya lah, kampanye ngomong. Dipikirkan gitu ya. Siapa seorang wanita yang bisa menjaga perawannya sampai waktu nikah, maka dijamin orang tuanya masuk surga. Amin. Dan suaminya pun mendapatkan surga dunia. Ya kan? Jangan orang yang makan nangka, kalian geda-geda ya. Hati-hati tuh. Anak-anak ya, tolong ya. Wala taqrabuz zina, jangan sampai ada. Mohon maaf anak-anak sekalian, baju itu mahal karena dibungkus. Kue itu mahal karena dibungkus. Bener nggak?
Kalian bisa bawa ke toko, carilah barang yang semakin dirapihkan, semakin dibungkus rapi, dia akan semakin mahal. Tapi kalau nggak dibungkus diobras, bener nggak? 1.003, ya kan? Iya, bener nggak? Karena nggak ada bungkusnya. Kalian gitu makanya dalam Islamin anakku suruh pakai rambutnya, suruh ditutup, kemaluannya dijaga, suaranya aurat. Wanita kalau ngomong hati-hati, jangan nggak gitu kok mas. Nafsu tahu lakinya. Ini kan ya, anak-anak ya, ngomongnya biasa aja. Kalau perlu telepon sama kawannya, apa boleh? Sehat, apa lo? Jangan, apa kabar? Alhamdulillah sehat kok mas. Bating bating, lebay. Ya, nanti kalau gitu mah nanti. Hanya jangan. Begitu manusia lahir ke muka bumi ini, begitu masuk 4 bulan manusia lahir dalam apa? Rohnya dimasukkan ke dalam tubuhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alastu birabbikum qalu bala sahibna. Hai manusia, apakah kamu mengakui aku sebagai Tuhanmu? Maka kita jawab, qalu. Semua kita jawab, bala sahibna. Ya, aku mengakui engkau adalah Allah Tuhanku. Berbarengan dengan itu, Allah tetapkan menjadi orang kaya apa jadi orang miskin. Ditentukan oleh Allah siapa jodohnya. Mas, nah, sudah ditentukan jodohnya siapa, jangan banyak cinta. Dari sana, dari sini, coba sana, coba sini, batik. Jangan, udah ada jodohnya. Kalau nggak percaya, banyak orang pacaran sama orang luar negeri, sampai Amerika, dua sana, dua sini, kerja apa namanya? Jodohnya sama tetangga sendiri. Akhirnya ngepek ke tonggo. Memang jodohnya di situ. Ada orang pacaran sama tangganya udah kayak suami istri, tiap hari barengan terus. Tapi ternyata jadinya sama orang lain. Pacarnya gadang-gadang, suaminya. Ayo lo, ya kan? Anak-anak, jangan dilawan hati-hati. Jodohnya sudah ada. Bener nggak? Bener nggak? Makanya sekarang ini gak usah mikirin itu dulu, sekolah dulu. Ingat dengan peraturan terbaru, untuk nikah umurnya harus 19 tahun. Jadi kalau mau kenalan yang mau serius itu di atas 19, berarti 20-an. Oi, berapa umurnya? Sekarang berapa umurnya? Baru berapa? Baru 16. 14 masih jauh. Udah 14 sudah pacaran, kelamaan. Bonyok nanti kamu. Bener gak? Iya bonyok lah. Iya pacaran sampai bertahun-tahun, gak usah lama-lama. Rasulullah SAW gak pacaran. Orang-orang soleh gak pacaran. Mohon maaf, orang yang pacaran 30 tahun cuma 3 hari nikahnya. Bosan lah malu mah, siapa juga lama sama kamu 40 tahun cuma jadi nyata tak membuat lah. Tuh kadang-kadang tuh pacaran kelamaan. Lebih baik kita apa? Jodoh itu sudah ada. Sudah. Cuma nanti nyarinya nanti, jangan sekarang. Yo. Apa? Kalau nggak ketemu, nanti di surga ada. Gak usah takut. Gak usah takut ya. Jodoh sudah Allah tentukan. Kalau memang ada yang nggak dapat jodoh di dunia, mati di akhirat selama, ingat, selama dirinya tidak merasa bahwa saya nggak mau sama perempuan. Nah, saya mau perempuan makan. Ada rasa pribadi sama laki aja. Sama laki. Punya kelainan tuh. Maka saya nggak seneng sama laki tuh. Saya semuanya sama perempuan, karena istri saya perempuan. Maka saya nggak mau kawin sama laki. Enak tahu. Kalau seneng ya.
Ini memang nggak boleh gitu. Ya, jadi kalau ada orang yang nggak dapat jodoh gimana? Selama tidak akar-akaran, ya itu tadi dari SMP pacaran 5 tahun, nggak tahu nggak jadi. Akhirnya ngomong, kalau itu perempuan nggak ada bener dunia ini. Kata perempuan nggak ada laki-laki bener dunia ini. Setiap yang ngelingkuinnya, itu kan boleh kawin aja. Nah itu nggak boleh. Anika sunnati wa man rohiba sunnati falaisa ini. Memang benar, nikah itu sunnahku kata Rasul. Siapa yang tidak mau menikah tidak termasuk umatku. Tapi kalau nggak dapat jodoh, jodohnya sudah dijamin di sor selama bisa, makanya harus dijaga. Awas perhatian aku, orang yang melaksanakan zina di dunia ini, maka nanti bangun dari kuburnya akan dibalik bangunnya, kakinya di atas, kepalanya di bawah, kemudian jalan ngesot, kemudian pipinya kena apa ini namanya ini? Kena batu dan kena ini akhirnya ngelepek sembari menangis. Maka nanti kalian akan tahu nih, kawan kamu yang pernah pernah zina, nanti bangun kubur, kok lu kebalik? Lu kenapa kamu? Dulu zina ya? Enggak, lu jalannya kebalik. Berarti orang jalannya kebalik, kagak jalan meleleh, daging dan darahnya menangis, dia meronta-ronta, itu dulu nanti orang yang tukang zina baru dimakar. Bayangin tuh. Panasnya kayak gini, nggak kayak gini, panasnya lebih panas lagi. Ya, panas, nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa. Bangunnya kebalik. Coba gitu. Dan nanti di neraka, begitu masuk neraka, ya, hati-hati tuh. Nanti akan kemaluannya akan dipotong tuh. Ada yang nggak percaya? Silakan duluan. Ya kan? Duluan, hati-hati tuh. Ya. Maka tolong anak-anak sekalian jaga. Salah satu tanda orang bahagia, waladina humali furujihim hafizun. Salah satu orang yang bahagia selama dunia akhirat adalah orang yang mau menjaga kemaluannya, auratnya dijaga, jangan sembarangan. Ya, boleh seorang memperlihatkan terpaksa dinikahkan, kemudian punya anak perempuannya mau nikah, itu nggak boleh diwalikan oleh bapaknya. Kata bapaknya itu anak itu ada sebelum nikah, maka anak ini namanya kalau zaman dulu namanya anak saja. Zaman dulu sekarang ada lagi, ya. Tapi tetap anak haram, tapi bukan anaknya yang haram, bapak ibunya yang haram itu, ya kan? Jadi itu gambarannya anak kalian. Kalau anaknya masih suci, karena itu hati-hati kalian akan punya keturunan itu harus dijaga dengan baik. Makanya anakku nanti kalau mau nyari istri nantinya ya, jangan sekarang. Nanti kalau kamu nyari istri sama perempuan itu ditanya, ada nggak bapakmu siapa? Lah kalau ngomong gini, aku nggak tahu bapakku siapa. Lu kok nggak tahu? Coba katanya sama mama, bapakmu siapa? Tanya sama mamanya, ma, aku nih tanya sama calonku itu bapakku siapa sih ma? Mamanya dengan enteng jawab, ini loh nak, kalau nggak salah, maka jawabannya kalau nggak salah bapakmu itu tetangga kita. Selesai. Bapak gelap punya namanya ini, ya kan? Ya yang kayak gini ini masalah, nggak bisa dinikahkan sama bapaknya. Maka walinya harus wali hakim. Ini bermasalah ke depannya. Dan warisannya pun nggak boleh. Bahkan dalam Islamnya tadi ya, barang siapa yang melahirkan anakmu itu bukan anakmu, karena anakmu itu ada sebelum kamu nikah. Tolong ya, hati-hati anak ya. Paham? Paham? Paham tentang pacaran? Katakan pacaran no, belajar yes. Jangan, yuk kita belajar ambil pacaran ya. Mana ada belajar ambil pacaran? Pacaran itulah, bukannya belajar. Paham anak ya? Hati-hati ya.
Awas, anak-anak sekalian, kalian wanita jangan sampai katakan kepada seorang siapapun, jangan kamu pegang sebelum kita resmi di depan penghulu. Akan berharga kalian. Tapi kalau dipegang diem saja, dibawa diem saja, kata lakinya ini mah murahan. Ini mah untuk pacaran aja, cari itu yang dari pondok aja, kalian nggak aku nanti. Mohon maaf ya, lebih baik kita mahal sekarang. Nanti akan dapat apa kata Rasulullah. Dalam Islam ini ada apa yang mengatakan, laki-laki yang baik hanya untuk wanita-wanita yang baik. Wanita-wanita yang baik hanya untuk laki-laki yang. Kalau ada perempuan baik-baik dapat laki-laki gak baik, itu namanya salah pergaulan. Ya kan? Nyari suami kok di karaoke ya kan? Iya, nyari istri itu saat pengajian, ya enggak? Saat belajar bersama lihat nantinya itu dan sebagainya. Kawan kuliah misalnya, ini mah enggak kuliahnya YIN, pacarannya sama kenek mobil itu batin. Banyak itu terjadi tuh. Gimana masa depan kalian? Itu anak itu ya, hati-hati anak sekalian. Dan perbuatan zina ini kalau sampai sudah dilakukan orang pacaran nggak tahu malu lagi, itu salah satu tanda mau kiamat. Ini udah mulai nih, panasnya udah lama nggak udah hujan, ya kan? Itu diantaranya tuh karena banyak maksiat. Untung tiga saudaraku ya, kalau bukan karena tumbuhan, karena hewan yang lain, mungkin manusia nggak akan diturunkan hujan. Jangan disangka hewan tumbuhan tidak minta, ya Allah, aku udah haus, tolong turunin hujan. Kata kodok, aku juga udah lama nggak hujan sama air. Tolong dong ya Allah turunin hujan. Manusia malah diem aja. Kata Allah, kalau bukan karena tumbuhan dan karena hewan minta kepadaku, karena ulah manusia, aku akan turunkan hujan di muka bumi ini biar mereka merasakan bagaimana siksaku kepada kamu. Tapi Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Jangan ya. Karena itu anak-anak sekalian, yang penting kalian saat ini, yang penting jadi orang berilmu. Kalau jadi orang berilmu, pasti akan berangkatnya tinggi, derajatnya tinggi, jadi orang yang baik, baik jodohnya pasti orang baik. Jadi Allah, yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat kalian beberapa derajat dari orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang bertakwa. Kalau mau pangkatnya tinggi, jadi orang hebat, jadilah orang yang berilmu. Sehebat apapun kita, kalau ilmunya nggak ada, hidupnya susah. Bener nggak? Makanya kalian suruh sekolah, bapakmu cari duit, bapakmu berusaha sampai ngomong, nak, kamu jangan kayak bapak. Sekolah hanya SD kelas 6, waktu itu nggak selamat, aku matematika nggak bisa. Akhirnya aku mundur, kamu harus selesai kuliah. Nah, kamu kalau perlu juara matematika, kalau perlu kamu jadi dosen matematika, biar bapak bangga. Gitu kan? Ya kan? Apalagi kalian yang punya bapak ibunya sarjana, pasti ngomong kita, bapak ibumu sarjana S1, kamu harus S3, kalau perlu S balon. Jadi kan? Dia sudah ingin lebih hebat dari dia, ingin lebih kuliah dari dia, ingin lebih kaya, lebih dunia, lebih berkah, lebih sukses dari bapak orang tua. Di antaranya dengan menjaga diri, jangan pacaran dulu, banyak belah. Lebih baik katakan orang nggak tahu, nggak apa-apa. Kita nggak tahu, butuh buku, belajar aja. Kapan kamu tahu dunia luar? Biarin. Hari ini aku butuh buku, tapi besok
kalian yang jadi muridku. Itu ya enggak? Hari ini kalian boleh menghina saya, tapi besok kalian akan menghormati saya karena presidennya saya. Jadi lalu begitu ya. Kalian sekarang boleh bangga dengan apa yang kamu miliki, bukan kata kamu, gak apa-apa. Kamu banyak pacaran, kamu gak pernah belajar, saya kursus terus sebenarnya. Besok lihat masa depanku, 20 tahun akan datang, kita akan ketemu. Saya punya gedung, bagaimana kamu punya gedung. Kamu punya mobil, saya punya mobil, tapi besok kamu gak punya apa-apa, saya yang punya. Ya, sekarang kamu boleh menghina saya. Ya, sekarang kamu boleh menghina saya orangnya Solo. Ke sekolah jalan kaki, gak apa-apa kamu pakai mobil. Tapi lihat, nanti akan datang. Kalau kamu gak mau berubah, kalau kamu hidupnya anak-anak, kamu gak mau belajar, pasti kamu akan sengsara. Bener gak? Bener gak? Ya, mohon maaf anakku, saya telah disini dulu. Kawan saya dulu waktu sekolah dulu itu, waktu SMA itu, banyak yang mau balon-balon, ya banyak yang malah ambil duluan. Sekarang kita mau beda. Sekarang ada apa? Ya, boro-boro mau kerja, beda aja kan mau kayak nongkrong jual beda aja beda uang. Karena nggak tahu sekolahnya. Oh ya, enggak. Ingat anakku, semakin orang dihina, semakin tinggi derajatnya. Oke? Semakin orang dibangga-banggakan, maka biasanya kesombongan akan hadir. Kalau udah sombong akan jatuh dia. Fir'aun rahmatullah saja, yang hebat kayak apapun dia, ternyata nyungsep bahkan mati sampai detik ini. Rangkainya tidak busuk, rangkainya masih ada untuk peringatan manusia. Karena saudaraku, orang sekalian, terakhir saya sampaikan, ada mayit yang tidak busuk itu dua. Satu karena kehebatannya, ketakwaannya, yang satu karena kejahatannya. Jadi kalau ada mayit itu belum tentu kebaikannya. Buktinya Fir'aun karena kejahatannya untuk Bamai Motiber yang meninggal di Mekah 2019. Saya kebetulan ketemu beliau di sana dan saya waktu latihan di sana. Beliau sekarang ini 2019 sampai kan beberapa tahun deh. Kemarin dibongkar karena di Mekah itu kalau dari 5-4 tahun itu dibongkar dipindah makamnya. Begitu dibongkar makam bangsa itu gede, seorang ulama besar, orang yang soleh, ya orang yang biasa-biasa saja tapi mulai sama Allah. Ternyata begitu diangkat jangankan mayitnya, mori saja. Apa ini mori? Baju apa baju kocok apa namanya? Kain kafan yang ada masih utuh, masa Allah. Tapi orang kalau gak beriman sama Allah, orang gak punya ilmu, jangankan nabi atau sudah meninggal, masih hidup pun sudah bau. Tahu itu keleknya bau bawang. Kenapa? Gak berhenti. Cuma kalau orang yang rajin, yang berilmu, orang yang bertakwa, orangnya rapi, baunya wangi, ya kan? Karena apa tahu anak apapun mengalami kesucian daripada ini. Saya kalian menanyakan karena udah panas juga ya. Kamu sehat ya? Ya panas sehat ini di waktu duha, ini waktu doa dijabah. Mari kita doakan kepada almarhum Muhammad Dafa Sukoco bin Suhaiman dan Ananda Rahmat Riko Uri Pantu bin Henry Lekok. Dan ada anak kita, saudara kita ya, anak SMP 29 ini yang saat ini sedang sakit dan informasinya agak parah ya sakitnya karena terpaksa harus diamputasi kakinya. Dan ini mohon jangan ya, tolong dikuatkan imannya, dikasih harapan yang besar. Jangan sampai kalau saudara kita ini yang sedang musibah ini, ya kemudian udah badannya sakit, kemudian dirinya, maka biasanya nggak mau sekolah lagi. Kalau sudah mau sekolah, alamat bermasalah gitu. Ya, ini
Maka hati-hati anak sekalian, sekarang penyakit sudah semakin banyak karena makanan ayam sudah tidak terjaga lagi kadang-kadang ya, tidak perlu hal harap yang penting makan. Tolong perhatikan makanannya, kalau bisa dibaca bismillah dulu, mohon kepada Allah agar makanan menjadi barokah. Ya, mari kita doakan semoga almarhum dan saudara kita yang sakit, yakni Ananda Bihabudin Nurizaki bin Ahmad Presiden, semoga Allah berikan kekuatan lahir dan batin, diberi segala kesembuhan dan dikuatkan keluarga dan saudara dan semua ke depannya menjadi orang yang soleh dan kita semua menjadi orang yang soleh. Barokati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad fi awlina wal akhirin wa barik para sallallahu ta'ala alaihi sahabati rasulih. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taqina ba'dahum wa'fu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah min ahli kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa Allah Allah. Allahumma ba'ya bidin nurizaki bin Ahmad Saifuddin anta sabi la sifa'a illa sifa'uka sifa'a la yuqadi saqama wala alama. Allahumma ja'al khairan kamilan wa akilan hadiban wa amilan amilan. Allahumma qawwi umurahu wa sahih jasadahu wa hasin khalqahu wa khuluquhu bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fi hajatina ana-ana antin wa qulina wa atina ma ataika ibadaka khalidin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami yang hadir pada pagi ini sejaga yang soleh ya Allah, anak yang soleha ya Allah, yang berbakti kepadamu ya Allah, berbakti kepada orang tuanya, bangsa, nusa dan negaranya ya Allah. Sukseskan mereka ya Allah, jadikan mereka orang yang teladan bagi keluarganya, teladan bagi bangsa dan negaranya ya Allah. Jadikan anak-anak kami ini kelak menjadi pemimpin di masa depan ya Allah. Amin. Menjadi penentu arah kebangsaan Indonesia ya Allah. Amin. Menjadi anak-anak yang bawa keberkahan di sini wa dunia wal akhirah. Jauhkan mereka dari perlakuan dan perbuatan yang maksiat ya Allah. Jaga dia anak-anak kami ini ya Allah dari perbuatan maksiat, terutama pacaran terlebih dahulu, sehingga mereka menjadikan orang-orang yang tidak berguna di kemudian hari ya Allah. Jadikan mereka anak-anak kami ini ya Allah menjadi anak yang bisa menjaga kesuciannya sampai pada akad nikah yang akan diterimanya pada saatnya ya Allah. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kepada saudara kepada bapak ibu, anak-anak saya mohon maaf, ayo melihat bapak kabur. Walau waktu silakan terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga adalah penutup. Untuk menutup acara ini, marilah kita mengucapkan lafaz. The last session in this agenda is closing. Let's close this event by saying Hamdalah. Alhamdulillah. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Finally, from the depths of our heart, we do apologize for our mistakes in presenting this agenda. Terima kasih dan akhir kata. Thank you very much for your nice attention and wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.